Nasional 2 Nawaning Nusantara yang bertempat di Haris Hotel and Convention Surabaya. Hari ini 12 Rajab 1446 Hijriah, 11 Januari 2025. Nawaning tercinta. Nawaning Nusantara adalah wadah silaturahim para Ning se-Indonesia, bergerak dan mendukung peran perempuan dzurriyyah pesantren Nahdlatul Ulama yang berdaya dan bertanggung jawab serta moderat dalam bersikap. Komunitas Nawaning Nusantara dicetuskan di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 30 Muharram 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 Agustus 2022 Masehi yang merupakan tanggal terselenggaranya Halakoh Nasional pertama Nawaning Nusantara dan bertempat di Grand Mercure Hotel Surabaya. Tema yang diangkat pada saat itu adalah merajut silaturahmi, menguatkan dakwah kreatif perempuan pesantren Nusantara yang dihadiri oleh narasumber ternama yaitu Gus Daniel Rifki, Profesor Nadir Syah Hussein, dan Ibu Nyai Hajah Badriah Fayumi. Nawaning Nusantara adalah putri ideologis dari Bunyai Nusantara yang beranggotakan para Ning produktif usia 18 hingga 45 tahun. Melalui komunitas ini, kami yakin untuk mengusung sifat organisasi dengan keterbukaan, kesadaran, kebebasan, kemandirian yang dibalut dengan rasa kekeluargaan namun tetap mengedepankan keilmuan dan kepakaran dalam bingkai kebudayaan serta keislaman juga nasionalisme tinggi. Beberapa kegiatan Halakoh Nawaning Nusantara telah diadakan di berbagai daerah sebagai wujud komitmen terhadap peran Nawaning Nusantara dalam kebersamaan untuk mengukir kebermanfaatan, di antaranya Nawaning Nusantara Regional Madura, Nawaning Nusantara Regional Jombang Mojokerto, Nawaning Nusantara Regional Pasuruan, Nawaning Nusantara Regional Madiun Raya, Nawaning Nusantara Wilayah DKI Jakarta dan Banten, Nawaning Nusantara Wilayah Jawa Barat, Nawaning Nusantara Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nawaning tercinta, kami sebagai perkumpulan perempuan muda pesantren berjalan bersama dan beriringan untuk berkomitmen penuh melakukan segala hal yang mengedepankan peningkatan mutu, kualitas dan kebermanfaatan pesantren di Indonesia serta membantu mengatasi berbagai persoalan yang tengah dihadapi dunia pesantren. Maka dengan keterbukaan dan kesadaran yang penuh, kami mempersembahkan untuk pesantren Indonesia sebagai wujud komitmen bahwa kami berdiri bersama para santri. Sebuah Halakoh Nasional 2 Nawaning Nusantara yang mengangkat tema Nawaning Madrasah Ula untuk santri sadar pendidikan seksual dan sehat mental dengan keynote speaker Profesor Dr. Hajah Amani Lubis LC.MA. Narasumber Dr. Honoris Causa Kiai Haji Hussein Muhammad dan Ning Hajah Alisa Wahid SPSI MPSI serta moderator Ning Hajah Widan Bariro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para alim, para ulama, yang kami hormati segenap narasumber, Prof. Amani Lubis, Kiai Haji Hussein Muhammad, Ning Alisa Wahid, dan juga gestar kita, Mbak Sa'diah Ma'ruf. Alhamdulillahirabbil alamin.
pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Halaqah Nasional yang kedua, Nawaning Nusantara. Dan tak lupa juga yang kami hormati Bapak Eri Cahyadi dan Ibu Rini Indriani selaku Wali Kota dan Ibu Wali Kota sebagai sponsor utama, Ibu Nyai Hajah Maslahatul Ammah Soleh selaku pembina Nawaning Nusantara, juga Ning Uci Fatimatuz Zahra, segenap tamu kehormatan yang hadir, Lora Nasih Ashal sekalian, Ibu Nyai Hajah Jazilah An-Nahdiyah, Ibu Nyai Hajah Eka Susanti Zaki Haldik, Bapak Emir Syafial, Vice President Islamic Ecosystem BSI Regional Surabaya, Ning Putri Syadzili, segenap Ibu Nyai, serta para pemberi support, para sponsor, sebanyak 32 brand pada acara Halaqah Nasional 2 Nawaning Nusantara dan seluruh peserta Nawaning Nusantara yang saya sayangi. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam keadaan yang bahagia, yang sehat, yang cerah, yang sumringah. Para tamu undangan yang berbahagia dan peserta halaqah yang kami hormati, izinkan saya melaporkan sebagai Ketua Panitia bahwasanya peserta Halaqah Nasional 2 Nawaning Nusantara pada pagi hari ini mencapai 410 nawaning dari seluruh penjuru Nusantara. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa karena jumlah ini 2 kali lipat dari halaqah pertama 2 tahun yang lalu. Kami memberanikan diri untuk membuka kuota sebanyak-banyaknya. Ini karena pengalaman yang lalu, masih banyak nawaning yang tidak bisa mendaftar disebabkan kuota yang penuh. Kedua, acara hari ini merupakan puncak dari sejumlah rentetan acara. Pada tanggal 6 Desember lalu, Nawaning Nusantara Jawa Barat mengadakan pra-event bertajuk Pendak Pondok Silaturahim, Ning dan Akang Pesantren se-Jawa Barat. Lalu, pada tanggal 22 Desember 2024 lalu, juga ada Prahalaqah Nawaning Nusantara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Fest di Semarang. Karena itu, kehadiran lebih dari 400 nawaning pada halaqah nasional pada hari ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Yang sudah hadir di Purwakarta, yang sudah hadir di Semarang, ada yang berkenan hadir lagi di Surabaya. Matur nuwun. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada masyayikh yang sudah meridhoi langkah kami. Terima kasih juga kepada seluruh sponsor dan media partner yang sudah mendukung acara ini. Kami apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, koordinator wilayah, dan koordinator daerah, juga para volunteer yang sudah bekerja keras selama beberapa bulan demi terselenggaranya acara halaqah hari ini. Terima kasih sudah berjuang dan bergandengan tangan bersama. Ada yang sampai tidak tidur 3 hari demi konten desain ini jadi. Ada yang sampai migren. Ada yang sampai muntaber. Bahkan ada dari panitia yang abahnya sedo. Jatuh bangun kami alami, tapi kami semua terus bergandengan tangan dan saling mendukung, membackup satu sama lain, saling memberi kekuatan agar acara ini dapat terlaksana dengan baik. Juga kepada peserta nawaning yang sudah bersedia hadir, meluangkan waktu, tenaga, dan biaya untuk bisa sampai di acara halaqah ini. Bahkan sampai ada yang kecelakaan, tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa dan semuanya baik-baik saja sehingga bisa mengikuti acara halaqah pada hari ini. Panjenengan semua sangat luar biasa. Sarange. Hadirin yang kami muliakan, marilah kita saksikan bersama rilis buku Berani Bicara, Panduan Praktis Pencegahan dan Mitigasi Kekerasan Seksual di Pesantren oleh Nawaning Nusantara.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nawaning Nusantara mempersembahkan sebuah buku untuk kemaslahatan pesantren di Indonesia. Berani Bicara, Panduan Praktis Pencegahan dan Mitigasi Kekerasan Seksual di Pesantren. Buku ini dirancang agar perempuan pesantren berani menyuarakan isu ini, agar para pemangku pesantren bersedia berkomitmen untuk menjadi pengayom para santri dan memberikan ruang aman bagi semua. Mari bergerak bersama mewujudkan Zero Case, kekerasan seksual di pesantren. Kita hentikan ancaman kezaliman dan cegah jatuhnya korban. Dengan menguatkan pendidikan seksual dan mental bagi para santri, bersama kita siap melindungi santri generasi masa depan bangsa. Dengan ini, maka buku Berani. Baik, Neng Alisa, bagaimana kabarnya? Buya, sehat, Prof. Amani? Alhamdulillah, dan kami tentu lebih sehat melihat panjenengan-panjenengan semua hadir bersama kita. Baik, dan kepada segenap Nawaning diberitahukan juga bahwa bertindak sebagai notulen pada seminar kali ini ada 3 Nawaning cantik kita di sebelah kanan dari kami. Ada Ning Uswa Syauki, ada Ning Atina Balkis, dan Ning Afada Izzah yang akan mengawal notulensi pada seminar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Segenap Nawaning dan hadirin yang berbahagia, sedikit akan saya bacakan penggalan dalam buku yang sudah kita pegang. Monggo mungkin sambil dibawa ya bukunya, karena ini adalah buku sakti kita pada seminar hari ini. Sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mendidik dan membina generasi muda dengan nilai-nilai agama, pesantren berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi santri dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun beberapa kasus yang muncul menunjukkan bahwa kekerasan seksual juga dapat terjadi di lingkungan pesantren, baik dalam bentuk pelecehan verbal, sentuhan fisik yang tidak pantas, hingga eksploitasi seksual. Bahkan data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK pada 2021 menunjukkan bahwa sejumlah korban kekerasan seksual di pesantren seringkali merasa takut untuk melaporkan kasusnya karena adanya ancaman, rasa malu, atau rasa bersalah. Maka pesantren perlu mengambil langkah proaktif dalam mencegah kekerasan seksual dengan cara menyediakan edukasi dan pemahaman kepada santri, pengajar, dan seluruh komunitas pesantren. Pendidikan mengenai hak dan kewajiban individu, pengenalan akan batasan fisik dan personal, serta penyediaan sistem pelaporan yang aman sangat penting untuk membangun lingkungan pesantren yang aman dan sehat bagi perkembangan santri. Maka dari latar belakang itu, para Nawaning sekalian, mari kita buka mata, buka telinga, buka hati, dan buka pikiran untuk menyimak bersama apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang kita hormati ini. Dan izin menyampaikan, seminar yang akan kita dapatkan ilmunya dalam 2 jam ke depan ini terbagi dalam 4 sesi, yang masing-masing sesi adalah dilangsungkan dalam 30 menit, yaitu penyampaian keynote speaker, penyampaian 2 narasumber, dan sesi terakhir yaitu tanya jawab dan closing statement. Maka untuk memberikan poin yang mendalam kepada kita semua tentang tema yang akan kita bahas pada seminar ini, yang pertama saya persilahkan kepada keynote speaker pada hari ini, yaitu Profesor Dr. Hajah Amani Lubis LCMA, untuk menyampaikan pemaparan dalam bingkai pemberdayaan perempuan pesantren dan upaya anti kekerasan seksual,
tentang bagaimana nggih Prof sikap perempuan pesantren dalam merespon kekerasan seksual yang terjadi di pesantren, serta wawasan dan strategi apa yang harus kami kuasai sebagai bentuk antisipasi kalau KS ini terjadi di lingkungan kami. Mohon pencerahannya kepada Prof Haja Amani Lubis, kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mbak Widat. Ya sudah memoderatori, tapi dari tadi udah kasih semangat semua ya untuk peserta, alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati semua pengurus pendiri dari Nawaning Nusantara yang sudah berjaya dari awal ya, tahun 2022, karena ini prestasi jadi saya namakan sudah berjaya dari awal. Alhamdulillah. Sekarang yang kedua, Nawaning Nusantara kedua ya. Alhamdulillah. Ada seminar, ada peluncuran buku, ini juga prestasi, saya senang sekali. Tapi saya sampai nyari dulu apa sih arti Nawaning. Ya, jadi karena tidak ya bagi saya ya, mungkin karena bukan ning saya ya. Di atasnya ning. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi alhamdulillah ternyata semangat sekali untuk kita semuanya bangkit dari pesantren untuk bangsa, dari pesantren untuk umat. Maka halaqah atau seminar oleh Nawaning ini betul-betul punya gaung, insya Allah. Dan yang saya lihat dari semangat ini ya, undangan 500 hadir semua ya? Atau 400-an yang hadir? Alhamdulillah hadir full ini semuanya. Subhanallah, dari Jawa, Sumatera, semua ya? Alhamdulillah. Oh dari Bali, Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Selamat kita ucapkan buat penyelenggara dan juga buat semua Nawaning yang telah hadir. Begitu semangat untuk menambah wawasan, untuk bersilaturahim dan menjalin kerjasama, saling meningkatkan, ini sangat positif sekali. Saya karena posisinya keynote speaker Pak, jadi Pak Kiai, jadi memang umum-umum aja ya. Kalau mau tahu kekerasan yang sebenarnya bagaimana di pesantren dan penanganannya dari narasumber yang dua lainnya ini. Alhamdulillah, tapi saya senang ada di sini, saya mungkin diundang sebagai akademisi dan juga sebagai ketua Majelis Ulama Pusat ya, bidang perempuan, remaja dan keluarga. Tentang kekerasan seksual, kekerasan secara umum, fisik, mental yang ada di pesantren kita sudah tangani dari tahun lalu. Fokus Majelis Ulama Indonesia menangani isu, bukan isu saja tapi juga langsung turun ke pesantren-pesantren. Dari kita sudah mengunjungi 5 provinsi dan ratusan pimpinan pesantren yang hadir. Jadi misalnya kita ke Banten itu langsung 300-an pesantren, pimpinan pesantren hadir. Ke Aji Barang di Jawa Tengah juga puluhan pesantren, pimpinan pesantren hadir. Dan itu kita sajikan materi kondisi tentang pesantren-pesantren yang yang ada kasus kekerasannya baik kepada perempuan maupun kepada laki-laki, dan juga kita datangkan dokter ahli dan psikolog ya, dokter dulu kita pernah salah satu narasumber itu dokter. Jadi dia bisa menceritakan, menjelaskan
apa yang terjadi secara fisik dan mental, khususnya fisik terhadap kekerasan yang ada di pesantren, khususnya bagi santri yang memang usianya masih sangat muda. Dan juga psikolog juga menjelaskan apa dampak dari kekerasan itu kepada santri. Nah, kalau saya mau mengusulkan ini, ya saya kaitkan bahwa tema Nawaning Madrasah Ula untuk santri sadar pendidikan seksual dan sehat mental, ini kita kaitkan dengan ketahanan keluarga. Di Majelis Ulama Indonesia, ada ya materinya? Oh ya, ya next ini. Ketahanan keluarga itu andalan, tema andalan dari Majelis Ulama Indonesia. Sudah sejak 2016 kita meluncurkan buku Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam. Boleh dikaji juga oleh Nawaning ya, bagaimana ketahanan keluarga supaya bisa mengikuti secara nasional bahkan internasional bagaimana menjaga, melestarikan keluarga dan juga menghindari berbagai masalah. Tantangan yang ada juga bisa dikaitkan. Nah, apa nih yang saya usulkan bahwa ketahanan keluarga bagi Nawaning Nusantara. Definisinya kurang lebih sama dengan ketahanan keluarga yang ada di nasional, tapi saya tambahkan bahwa kondisi keluarga Nawaning dan Gawagis. Pernah dengar Gawagis ya Pak ya? Iya. Oh iya Gawagis, saya juga baru itu. Bukan Jawasis, itu bukan Gawasis. Bukan Gawasis. Supporter utama itu, supporter utama Nawaning. Jadi saya kaitkan, walaupun ini forum Nawaning, tapi Gawagis harus ikut dan harus tahu juga. Maka keluarga, ketahanan keluarga bagi Nawaning Nusantara menggabung keduanya. Kondisi keluarga Nawaning dan Gawagis yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material guna hidup mandiri. Maka saya lihat di sini kan sponsor dan para Nawaning ini juga punya usaha ya. Ini sangat mendukung. Jadi definisi ini masuk guna hidup mandiri tadi mengembangkan diri dan keluarganya. Ini poin penting. Forum seperti ini adalah pengembangan diri kita atau namanya aktualisasi diri kita. Supaya apa kita aktualisasikan? Ya, agar keluarga kita hidup harmonis, meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir batin berdasarkan iman, ilmu dan adab. Yang terakhir ini tambahan dari saya, kalau ketahanan keluarga biasanya sampai kebahagiaan lahir batin titik. Tapi ini karena pesantren, maka keluarga-keluarga pesantren ini dan pesantren itu sebenarnya kiai, nyai, santri itu kan satu keluarga ya. Maka harus berdasarkan iman, ilmu dan adab. Kalau kita kembangkan ini, kita gembar-gemborkan ini. Iman, ilmu, adab, mudah-mudahan tidak ada kekerasan. Karena tidak mungkin orang yang beriman baik, beriman lurus, dia mau melukai orang lain. Baik seksual maupun fisik atau bullying atau apapun lainnya. Kalau orang yang berilmu, ilmu yang benar ya, tidak disalahgunakan, itu juga akan menjadi baik, dia tidak melakukan kekerasan. Dan adab, akhlak tentunya juga sangat penting ini. Nah, saya ingin melompat atau ini masih teori ya. Next yang ada keluarga, ya ini ruang lingkup ketahanan keluarga di pesantren. Tentu sama ya, semua keluarga kita inginnya keluarga sakinah, mawaddah, rahmah itu penting. Kemudian pemahaman tentang fikih keluarga. Kalau tidak kenal fikih atau kurang menguasai fikih keluarga, ya dia sangka anak-anak ini boleh dilecehkan atau tidak diperhatikan. Sekarang ini juga isu stunting tinggi ya. Nah, termasuk juga anak-anak yang di pesantren, kalau dari ibtidaiyah sudah masuk pesantren, berarti kan dia harus diperhatikan makanannya. Nah, makanan di sinilah yang
kalau kita untuk pengasuhan anak, untuk pendidikan anak itu harus diutamakan. Lalu sejak tahun 80 ya nih, 1980-an atau dari 70-an, ini yang kita sudah perjuangkan, relasi seimbang antara perempuan dan laki-laki. Ya, Pak Kiai ya, itu dari tahun 80-an ya sudah gitu. Kita masuk ke pesantren, saya ingat tuh tahun 95 baru saya masuk ke pesantren-pesantren menjelaskan atau kita pakai buku Al-Qudul Jain itu kita bedah zaman dulu ya. Iya. Nah, ini adalah dalam rangka relasi yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Kalau konsep ini sudah kita kuasai, maka kekerasan tidak kita alami. Kalaupun masih ada, maka itu orang-orang yang sakit atau kita namakan oknum gitu ya. Maka kalau oknum tidak bisa ditangani oleh pesantren, tidak oleh nawaning atau juga gawagis, tidak bisa. Urusannya kemana kalau ada kekerasan oleh oknum? Polisi langsung polisi. Hukum, negara ini ada negara hukum. Jadi jangan takut nawaning semua. Kalau ada kekerasan langsung laporkan, tidak didiamkan supaya jangan bertambah jumlahnya. Langsung laporkan, ini tidak berilmu, tidak berakhlak, tidak beriman. Ya, apalagi yang di TOR itu disampaikan sampai berkali-kali misalnya dilecehkan, ini sama sekali tidak boleh didiamkan. Nah, dalam keluarga dan keluarga pesantren, pembagian tugas rumah tangga, ini mungkin agak beda ya, selalu masih kalau perempuan kerjanya memang hanya untuk mengurus rumah atau yang masak itu harus selalu perempuan. Padahal kalau pesantren laki-laki kan semuanya juga ditangani oleh laki-laki juga ya. Saya jadi heran kenapa ketika menikah Ning sama Gus, terus yang masak selalu Ning. Kenapa gitu? Kita padahal juga heran. Semua juga bisa gitu. Tapi ya itu namanya bahwa pembagian tugas dalam rumah tangga masih belum imbang. Kemudian hubungan kekerabatan, tradisi pesantren yang luhur. Ini saya tekankan bahwa pesantren itu punya tradisi yang luhur, yang dibanggakan oleh seluruh dunia. Saya kalau ceramah di luar negeri, ini saya banggakan sekali tradisi luhur pesantren. Karena tidak semua negara Islam punya pesantren apalagi jumlahnya begini banyak. Pesantren di Indonesia itu 45.000. Tidak ada satu negara pun yang punya pesantren sebanyak ini. Jadi kita unggul dari segi jumlah, dari segi tradisi, dari segi semuanya ya, maka tentu harus dijaga akhlaknya. Saya ingin lompat ke ada beberapa masalah keluarga. Next sebentar yang ada ayatnya. Next. Masih berapa menit lagi saya? Ada ayatnya ini. Nah, kenapa kita harus menjaga santri agar sadar pendidikan seksual dan kesehatan mental? Mengapa ya? Karena fisik mental adalah satu kesatuan yang ada dalam diri manusia, fisik dan mental, jasmani dan rohani. Dan ayat Al-Quran jelas bahwa tidak boleh meninggalkan generasi lemah. Ayatnya sangat jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim wal falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Shadaqallahul azim. Bahwa kita tidak boleh meninggalkan dzurriyyatan dhi'afa, anak-anak atau generasi yang lemah. Ini sudah perintah agama, perintah Al-Quran. Jadi kok kita malah pesantren tidak memperhatikan semua segi kesejahteraan manusia, sehingga ada ditinggalkan generasi yang lemah. Mereka itu tidak takut kepada Allah, ya maka terlalu khawatir.
tunggu saya ulangi lagi ya. Artinya, hendaklah takut kepada Allah yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka dan mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Jadi takwa itu cirinya atau kriterianya adalah memperhatikan generasi. Dan generasi mendatang bukan hanya anak kandung kita, tetapi semua anak bangsa, semua anak didik kita, semua keluarga kita, maka lebih luas lagi. Dan apa ciri lain dari orang yang bertakwa adalah hendaknya mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Kalau kita dalam pendidikan, apalagi Ning mengaku sebagai madrasah ula, al-madrasatul ula, maka harus berkata benar, harus menguasai ilmu bagaimana menjaga generasi yang mendatang. Silakan terus diisi, tidak apa-apa sambil saya mengajak Nawaning sekalian untuk membahas sedikit tentang persoalan ini. Jadi situasinya itu kalau untuk kekerasan seksual di pesantren itu dibuka berbahaya. Ya, kita semua mengelus dada kalau harus membuka ini gitu ya. Tapi kalau ditutupi korbannya kan semakin banyak. Itu paling berat situasinya tuh kan di situ. Ketika ada kasus kekerasan seksual terus kita tutupi, pastinya pelakunya akan terus melakukan tindakannya. Dan aksesnya langsung kepada korban ini. Karena kita berada dalam satu ruangan besar, gitu, dalam satu kompleks pesantren. Tapi kalau kita buka, ini masalah marwah, ini masalah kemaslahatan ribuan orang yang ada di dalam pesantren tersebut. Betapa dilematiknya situasinya untuk kita ya. Gitu. Jadi karena itu saya betul-betul amat sangat bahagia, bersemangat dan berterima kasih karena Nawaning Nusantara sudah mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau cuman jadi omong-omongan aja, nggak akan kemana-mana. Begitu. Nah, next slide. Oh ya, saya ingin menyampaikan dulu. Tadi CV-nya kelihatannya sudah ketinggalan zaman. Jadi kasihan sekretaris LKK PBNU sekarang kalau disebutkan saya sekretaris LKK sekarang adalah Mbak Ai Mariati Solihah yang ketua KPAI juga ya di KPAI. Sementara saya adalah ketua Tanfidiyah PBNU bidang kesejahteraan rakyat gitu. Jadi kasihan. Nah, tetapi dulu ketika menjadi sekretaris LKK itu sebetulnya dari sejak 2015 kami memang memfokuskan pada mengembangkan kerangka sebetulnya keluarga macam apa yang ingin diwujudkan oleh NU. Jadi waktu saya 2012 masuk ke NU mencari-cari nggak ada konsepnya. Lalu 2014 mengundang Kiai Husein ke Jogja. Itu pertama kali kita membicarakan. Nah setelah lama sampai 2018 prosesnya, itu kita kemudian merumuskan ini. Jadi lewat Basul Masail dan segala macam lah ya. Bahwa bangunan keluarga maslahat An-Nahdiyah itu dibangunnya satu di atas fondasi muadalah mubadalah muwazanah. Keluarga yang punya fondasi muadalah mubadalah muwazanah itu dia akan bisa menumbuhkan pilar-pilar bangunan keluarga yang kokoh. Seperti hotel ini, pilarnya banyak besar-besar, beda dengan rumah satu lantai. Nah, semakin kuat pilarnya, semakin kokoh bangunannya. Kalau ada gempa, dia mungkin goyang-goyang saja. Atau kalau ada gempanya lebih besar, ya mungkin retak-retak sedikit, tapi tidak ambruk. Tapi bayangkan kalau yang pilar-pilarnya sudah meh patah-patah itu loh. Jadi sudah retak-retak, sudah goyang-goyang gitu. Begitu ada gempanya hanya skala 3, itu sudah ambruk. Nah apa pilarnya? Pilarnya adalah
meyakini bahwa perkawinan itu bisa berjalan dengan baik dengan prinsip zawaj. Zawaj itu gampangannya sandal jepit ini, prinsip sandal jepit kalau Kiai Fakihuddin Abdul Qadir ya. Gitu. Arahnya sama, kadang yang kanan di depan, kadang yang kiri di depan. Gitu. Jadi tapi bergerak ke arah yang sama, begitu. Jadi prinsip yang pertama zawaj, yang kedua mitsaqon ghalidho, benar-benar menghargai perkawinan ini sebagai janji yang suci. Lalu yang ketiga muasyarah bil ma'ruf, yang keempat musyawarah, dan yang kelima tarodin. Tarodin ini nanti Yai Husen pasti lebih banyak bicara tentang ini ya. Tarodin itu bukan berarti kamu sebagai istri harus ridho saya ngapain, dibalik. Kalau saya melakukan ini, apakah pasangan saya ridho? Gitu. Jadi datangnya dari kita ya, bukan menuntut pihak lain. Gitu. Kalau saya ikut ikut kegiatan Nawaning Nusantara, apakah suami saya ridho? Kalau belum ridho, gimana caranya supaya ridho? Kan tahu pasti kan? Piye carane pasti udah tahu kalau cara para ning ya. Nah, kalau pilar-pilarnya ini mantep kokoh, maka atapnya pasti bisa duduk dengan baik. Atapnya apa? Kemaslahatan. Bagi siapa? Semua orang yang ada di dalam keluarga bangunan ini, dalam keluarga ini, maupun menyumbang kemaslahatan pada lingkungan sekitar. Makanya kalau di NU sekarang kita mulai bicara tentang tidak mendoakan menjadi anak yang saleh salehah, tetapi muslih muslihah, membawa kebaikan. Bukan hanya jadi orang baik, tapi membawa kebaikan kepada lingkungan di sekitarnya. Dan yang terakhir, atap kemaslahatan itu kalau sudah mapan, pondasinya kuat, pilarnya kuat, maka sakinah mawaddah rohmah menjadi suasana jiwa di dalam bangunan tersebut gitu. Jadi caranya menghidupkannya begitu. Nah, kita berangkat dari sini, ini yang perlu untuk kita perkuat gitu ya. Nah, tetapi realitanya yang terjadi adalah ini. Realitanya adalah kasus kekerasan terhadap anak itu banyak sekali. Kasus kekerasan terhadap perempuan itu juga banyak sekali. Begitu. Termasuk di lembaga pendidikan. Yang menarik atau yang menyedihkan, kasus kekerasan seksual yang pertama paling tinggi di perguruan tinggi. Tapi nomor 2 paling tinggi di pesantren. Sedih ya. Next. Ini, coba kita lihat. Ini judul-judulnya ini. 1 jam yang lalu di iNews sedang dibahas penanganan kasus Bintang Bilqis yang yang tahun lalu meninggal gitu ya, dikeroyok oleh teman-temannya, begitu. Nah, tetapi coba lihat yang ini. Saya sedih, silakan membaca aja lah nih, nggak usah disebutkan. Coba, yang di pojok sebelah kanan bawah. Sedih toh kalau kita harus melihat seperti ini. Next. Ada perubahan konteks saat ini yang membuat persoalan ini menjadi semakin berat untuk kita semua. Yang pertama, public expose. Kita sudah tidak bisa lagi menutup-nutupi persoalan ini. We can only go so far, gitu katanya. Cuman ya nutupinnya cuman bisa sampai situ. Nggak akan mungkin bisa sepenuhnya ditutupi. Gitu. Karena exposure publik terhadap situasi itu sudah sangat besar. Apalagi dengan ada media sosial yang tidak terkendali. Semua orang bisa bicara. Kalau public expose yaitu nanti lewat media massa yang mereka harus ada check and recheck, ada reportase, ada kaidah jurnalistik. Tapi media sosial kita nggak bisa mengendalikan orang ngomong apa tuh nggak bisa.
Begitu. Next. Ada perubahan hukum dan regulasi. Sekarang ini dunia semakin fokus pada menjamin hak-hak asasi manusia, termasuk hak hidup dan hak atas penghidupan yang layak. Dan yang keempat, ini realita yang harus kita cermati, belum sebegitu mengerikan, tetapi sudah mengerikan. Gimana caranya? Yaitu bahwa masyarakat tidak sabar. Next. Ini yang ketentuan-ketentuan, perubahan ya. Semakin banyak ini perubahannya. Gitu. Makanya penting sekali di lingkungan pesantren kita pahami apa saja peraturan-peraturan yang terkait dengan ini sehingga tidak tidak melanggarnya. Ngomong-ngomong nanti slide-nya boleh kita akan kirimkan ya, saya akan kirimkan. Jadi Neng nggak perlu sibuk motret-motret, kasihan. Dari jauh lagi gitu. Next slide. Ini perubahan sikap warga masyarakat yang tidak sabar akan penegakan hukum. Kalimatnya tuh begini, nanti di salah satu slide ada. Kalimatnya tuh gini, alah polisi kan pasti belain pelakunya. Sehingga yang kemudian terjadi apa? Masyarakat main hakim sendiri. Dulu nggak kebayang ada masyarakat rame-rame mendatangi pondok pesantren bahkan sampai memecah kaca dan lain-lain. Tapi sekarang itu terjadi. Tahun 2024 jumlahnya berkali-kali lipat daripada tahun-tahun sebelumnya. Realitanya berat banget ya. Next slide. Nah ini yang tadi media sosial yang tidak terkendali itu, coba. Sekarang sangat takut kalau anak saya sekolah di pesantren, ternyata lebih menyeramkan. Pondok pesantren benar-benar nggak bisa dipercaya, benar-benar bejat, tindak tegas. Pondok pesantren hanyalah usaha tempat penitipan anak yang berkedok agama. Kejadian seperti ini hampir tiap minggu terjadi, itu pun yang ketahuan. Coba kita yang berangkat dengan itikat baik, mendidik anak-anak bangsa, mendidik umat, baca kayak gini rasanya gimana? Ya kan? Next. Marah, ya. Jangan beranggapan bahwa anak perempuan bakal aman di ponpes, bahkan anak laki-laki pun rawan. Ini pandangan tentang pesantren. Setelah kasus-kasus ini saya ambil dari Instagram, dari YouTube ya, di liputan-liputan. Next. Kalau yang ini pandangan terhadap kiainya. Karena kenapa kok kiai aja? Ya karena yang terungkap di media kan kiai-kiai kasusnya ya. Jadi ini pandangan terhadap. Masih juga dibilang oknum. Padahal sangat sering terjadi merata di mana-mana. Sedih nih, next. Santriwati dibodohi, pengasuh dijebak makin banyak dan berbahaya. Brutal sekali ini kalimat-kalimat saya waktu ngumpulin ini tuh akhirnya nangis. Karena, dan ini sudah saya kurasi loh ya, yang paling nggak karuan udah nggak saya masukkan gitu. Coba. Next. Next. Ini dampaknya kepada NU juga ada. Udah jadi tradisi pesantren NU kayaknya. Ada apa dengan ponses di bawah naungan NU kok kejadian hal serupa terus terjadi? Padahal ya tidak. Padahal kasusnya ya banyak di pesantren-pesantren yang bukan NU. Tapi tidak bisa dipungkiri kemudian ini merembes gitu ya. Next. Kebanyakan oknum di pesantren nganu. 1 triliun pasti pondok NU dan seterusnya. Next. Nah ini, sudah waktunya warga main hakim sendiri. Masyarakat makin terbuka, makin nyata, rakyat makin curiga, masyarakat makin tidak percaya. Ini malah ke bawah-bawah ke Islamnya, agama macam apa ini? Gitu.
polisi condong melindungi tersangka. Apakah ada apa-apanya? Nah ini neng-neng sekalian, realita kita. Next. Nah, jadi mentinya neng-neng semua tadi itu sebetulnya mengikuti ini. Kenapa? Karena saya belajar tentang system thinking, saya diajari bahwa kasus-kasus yang ada itu semuanya seperti fenomena gunung es. Dia kelihatan ada di permukaan, tapi sebetulnya dia hanya di permukaan. Dia tidak ada, nggak akan kelihatan kalau yang di bawahnya itu nggak ada, gitu. Jadi kalau kita mau menyelesaikan persoalan ini, maka kita juga harus turun sampai ke dalam supaya kita bisa sampai ke akar persoalannya, begitu. Nah, ini guru saya namanya Peter Senge. Peter Senge ini mengatakan bahwa fenomena bisa terjadi, ya, realita bisa terjadi kalau ada pola-pola dalam masyarakat, pola-pola sosial yang menumbuhkan perilaku-perilaku tersebut. Gitu. Nah, pola-pola itu diciptakan oleh berbagai pihak yang ada dalam konteks situasi tersebut. Jadi kalau kita bicaranya kekerasan seksual di pesantren, itu ada banyak aktornya, ada banyak elemennya. Para neng ini menjadi salah satu aktor utama, tetapi tidak sendirian. Makanya Profesor Amani tadi menyebutkan, gak bisa neng aja, harus gawagisnya juga. Karena bebannya itu sebetulnya beban milik bersama. Gitu. Kadang-kadang kalau lagi emosi gitu mikirnya gini, enak banget yang bikin perkara tuh para laki-laki itu yang kerja keras kita loh ya. Gitu. Gitu. Nah, jadi kita perlu memahami siapa saja sih para pemainnya dalam tanda kutip, pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam konteks ini, lalu yang berikutnya apa yang ada di pikiran pihak-pihak tersebut, itu kita perlu memahami, begitu. Nah, Mbak Bella, boleh kita lihat hasil dari mentinya? Ya, mulai ya, langsung aja kita ke present, ya. Nih ya, ini tadi neng-neng semua itu, sedih, miris, marah, kecewa, malu, kesel, geram, dan ini banyak banget. Kok sampai berulang, kok bisa begini, bertindak lebih, aduh banyak sekali ini. Apa penyebab utamanya ya? Sangat malu dan miris, bahkan ikut gregetan, perasaan sedih, terkejut dan memprihatinkan dan seterusnya. Tapi yang paling banyak neng-neng menyebutkan sedih, marah, kecewa, kesal, miris. Nah ini emosi yang baik. Karena orang biasanya bekerja lebih cepat dan lebih semangat kalau emosinya negatif. Gitu. Jadi keinginan untuk mengubah situasi biasanya didorong oleh emosi yang negatif. Next. Sekarang kita lihat realita atau fakta atau data yang Anda tahu. Relasi kuasa, santri tidak berdaya, miris jika terjadi di pesantren, apalagi kalau pelakunya adalah pengasuh atau kiai. Hanya sekedar tahu informasi dari media sosial. Senioritas, feodalisme, next. Di scroll ke atas gitu Mbak. Oke. Nah, apa pola yang memungkinkan kekerasan seksual bisa terjadi di pesantren? Berkembangnya media sosial, pola ketaatan santri, ini yang paling banyak dipilih, feodalisme di pesantren. Tahu feodalisme di pesantren? Feodalisme di pesantren itu adalah saya yang berkuasa karena itu suka-suka saya. Itu feodalisme sebetulnya, yang lain hamba gitu. Berkurangnya kealiman kiai atau nyai dan meningkatnya tren kekerasan secara umum. Ini ternyata hasil dari, ini jenengan loh ya, bukan saya gitu.
ternyata media sosial dipandang sebagai salah satu yang enabler atau yang memungkinkan kekerasan seksual bisa terjadi di pesantren. Maka kalau begitu nanti strateginya juga harus bicara ini. Strategi media sosial kita bagaimana? Gitu ya. Neng-neng sekalian. Kalau nomor 2-nya pola ketaatan santri, maka nanti harus kita pikirkan bagaimana melakukan reframing atau pemaknaan ulang yang lebih baik terhadap prinsip tawadhu. Taat itu harusnya bagaimana? Itu harus kita pikirkan, nanti neng-neng yang memikirkan bersama-sama. Next. Apa saja aspek yang menyumbang media sosial feodalisme? Mbak Bella bisa dinaikin ke atas nggak di apa? Nah, begitu, betul sekali. Oke, tidak adanya dukungan intensif dari pemerintah, dari pihak banyak lini, pesantren, pemerintah, penurunan keilmuan pada generasi pengelola pesantren, pengaruh berantai teman, kurangnya pendidikan, dan seterusnya. Nanti ini hasilnya nanti juga akan kita share ya. Sosial media yang vulgar, masih menutupi kumpulnya sesama jenis yang kadang membuat khilaf kekurangan komunikasi. Wah ini kalau ada yang, kalau kita punya waktu saya biasanya menggali, iki bisa dijelaskan enggak gitu. Mutu pendidikan, iman yang kurang, moral. Naik lagi Mbak? Ini banyak yang jawab. Pendidikan dan faktor ulama menyalahgunakan posisi sosial. Pengaruh didikan orang tua dan lingkungan yang keras terjadi dan seterusnya. Oke, next kita lihat. Andaikan Anda adalah korban, santri yang menjadi korban. Apa yang ada di benak Anda? Aku takut karena merasa itu aib. Takut, cemas, merasa kotor, minta boyong. Saya tetap lapor pada orang tua. Realitanya santri-santri korban rata-rata tidak berani lapor pada orang tua. Rata-rata tidak berani lapor pada orang tua. Kasus yang salah satu kasus yang sedang kami respons di NU ini adalah tokoh masyarakat. Kontribusinya banyak untuk lingkungan NU gitu ya. Sangat di luar sangat baik, tapi ternyata ada santri-santrinya yang menjadi korban dan ada satu santri yang dia ini minta pulang, nggak mau balik, tapi nggak bisa lapor ke orang tuanya. Jadi pokoknya nggak mau balik. Akhirnya sama orang tuanya dipaksa untuk balik ke pondok. Di assault lagi, di SA lagi bahasa. Jadi bahasa sekarang ada ada kesepakatan global kalau kita menyebut kekerasan itu kita menyebutnya disingkat aja gitu, DSA. DSA itu sexually assault gitu ya, assaulted. Di KS gitu, mengalami kekerasan seksual gitu ya. Dia pulang, dia balik lagi ke pondok, mengalami lagi. Dia pulang, disuruh balik lagi sama orang tuanya. Akhirnya dia kabur dari pondok. Dicari, pihak pondok lapor ke orang tua mencari, akhirnya dia ngaku bahwa dia nggak sanggup. Karena ini sudah berulang kali, dia sudah berusaha untuk tidak mendekat pada pelaku dan lain-lain, tapi terus mengalami gitu. Dan akhirnya dari situ baru orang tuanya tahu, orang tuanya marah besar, lapor polisi gitu ya. Dan sekarang menjadi persoalan yang cukup karena ternyata ada 8 orang yang kemudian santri-santri yang keluar untuk ikut mengakui bahwa mereka menjadi korban gitu. Nah speak up atau lapor belum tentu ya gampang. Jadi nanti kalau kita membuat mekanisme di dalam pesantren, kita harus ingat bahwa bagi santri tidak mudah untuk melaporkan kalau mereka mengalami kekerasan gitu. Jadi mekanismenya nanti harus dibuat sedemikian rupa supaya rasa aman itu muncul gitu. Lalu trauma, depresi, takut, jijik, merasa malu dan trauma, takut karena ada faktor ketakdiman. Saya akan melawan karena itu sama dengan mengglorifikasi kekerasan seksual di pesantren.
Wah ini barangkali ini menjadi target kita, sikap dari semua santri. Gitu, bahwa saya akan melawan. Berani bicara adalah karena saya ingin menjaga kehormatan, martabat pesantren. Bukan karena saya ingin menjelek-jelekkan pelakunya atau pondok pesantren saya. Saya akan melapor ke orang tua saya, kemudian ke Bunyai. Saya ya naik ke atas, keluar laporkan. Aku marah dan aku akan membalasnya. Apa gimana sih? Membalasnya gimana ini? Bisa bahaya ini. Naik lagi ke atas, Mbak. Naik lagi ke atas ya. Takut, sedih, bingung, takut, lari, marah, dendam, bersikeras menolak, bicara pada orang terdekat. Saya akan menyuarakan, ini pada saat mengalami loh ya. Mosok sempet? Pada saat mengalami ruda paksa, terus mikir, saya akan menyuarakan hal ini. Nggak mungkin ya. Tapi saya paham maksudnya bahwa ini ini saat mengalaminya. Oke, next. Kalau Anda pelakunya, apa yang ada di benak pikiran Anda? Mari kita lihat. Hanya, cuma sekali aja kok. Santri pasti manut, ngancam, santri harus diancam. Ini tersebar apa enggak ya? Habis ini saya tak tobat. Oh, tidak mungkin saya pelakunya. Masyarakat dan orang lain tidak akan percaya. Masih kecil dia enggak bakal ngerti. This is under my control. Ketika aku melawan, ini santri korban ya. Merasa memiliki kuasa, saya berkuasa di sini. Saya tidak pernah berpikir untuk melakukannya. Merasa malu karena perbuatan yang kita berbuat. Jadi pelakunya sebetulnya merasa malu atas perbuatannya, gitu ya. Gitu. Aku kan pemimpin, jadi ya leluasa. Santri akan manut dengan dzuriyah. Mereka nggak bakalan berani melawan. Santri nggak mungkin berani mengadu karena kan dia yang akan disudutkan, mereka pasti manut. Saya kebal hukum. Naikin Mbak, takut langsung lapor ke pihak pesantren, gak ada yang tahu. Mungkin agar siap konsekuensi. Santri pesantren tenang, aman, dia pasti takut gak bakal berani. Saya punya kuasa, santri menurut ke saya, akan saya buat dalil-dalil untuk membelanya. Siapa yang berani nyalahin saya? Itu. Yang paling sedih adalah dalam sebuah halakoh ada kiai-kiai yang mengatakan begini, ya gimana santri-santrinya tuh sekarang pakai make up semua. Ya enggak ada, itu pelakunya yang tidak mampu mengendalikan diri gitu ya. Mau di depannya Angelina Jolie ya, kalau orang bisa mengendalikan diri pasti. Naik ke atas lagi masih ada, santri nggak bakal berani sama ustadznya, sekali-kali nyoba boleh lah ya. Saya punya segalanya, nggak mungkin ada yang berani melaporkan. Santri nggak mungkin melawan. Neng-neng sekalian, kalau kita memahami cara berpikir pelakunya, itu kita nanti akan bisa mencari strategi yang jauh lebih tepat ya. Karena ternyata pola berpikirnya tuh seperti ini. Jadi kita punya mekanisme penanganan kasus, kita punya kapolresnya datang ke pesantren-pesantren, nggak akan berubah kalau persoalan dasarnya, pola pikirnya itu tidak berubah. Gitu. Next. Maaf khilaf. Ya, saya maafkan tapi proses hukum tetap berjalan. Kalau kita penegak hukum, apa yang ada dalam pikiran, ada uang saya laksanakan, ya Allah. Usut tuntas, menangani dengan adil tanpa pandang bulu, mengatasi sesuai hukum negara. Apa iya orang salim itu akan melakukan hal yang senonoh seperti itu? Tidak senonoh. Gregetan pol, kenapa orang yang paham agama malah melakukan hal yang bertentangan dengan agama?
keluar dari doktrin keagamaan kok bisa ya ini orang-orang di pesantren ini nggak habis thinking, ini overthinking ini Pak Kapolres. Sungkan karena kiai memediasi dan berlaku sesuai SOP, gemes dengan kiainya tapi harus ditindak. Langsung dihukum aja, menghukum dengan seberat-beratnya, nggak habis pikir, Pak Kapolres jangan cuma mikir. Dan seterusnya, oke ya. Jadi ini harus menindak tegas, apalagi tekanan dari publik sudah semakin berat gitu. Jadi sudah tidak bisa lagi. Saya berurusan dengan banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Ngomong-ngomong, saya adalah penanggung jawab untuk program penanggulangan kekerasan di pesantren di PBNU bersama Kiai Mu'ad Thohir, begitu. Jadi, ya next slide. Next slide. Nah sekarang yang terakhir, ini harapan lah. Tadi berat, sekarang harapan. Apa peran yang bisa diambil oleh Nawaning dalam mengatasi persoalan kekerasan seksual di pesantren, menumbuhkan awareness, melaporkan pada pihak berwajib ketika ada kasus, sosialisasi pada santri, Ningnya juga harus berani speak up, edukasi seksual, edukasi relasi kuasa, menjadi ruang aman bagi para korban, merangkul, menenangkan dan menemani melaporkan pelaku, melaporkan ke pihak yang berwajib, pendekatan emosional, pendidikan seksual sedini mungkin, mensupport santri untuk berani ngomong atau curhat, naik ke atas, memberikan edukasi, membentuk satgas, penguatan keilmuan, memahamkan pencegahan, kepercayaan diri dan pemahaman, tempat aduan, penyelidikan mendetail, melindungi dan menjembatani korban dan lain-lain. Ternyata banyak hal di antara para ning yang bisa para ning lakukan untuk sama-sama kita mengatasi persoalan ini. Next, sudah Mbak ya? Sudah, kita balik ke slide-nya. Mohon maaf ini saya ngebut ya, habis ini saya ngebut aja. Gitu, oke, next. Nah, Ning yang paling berat sebetulnya menghadapi ini. Jadi sekarang ini ada 2 jenis proses reaksi terkait kekerasan seksual. Proses yang pertama itu adalah orang membaca, kita yang di dalam ini ya, di dalam lingkungan pesantren membaca kasus ini terus ya udah, oh ada kasus lagi, udah. Kayak kita nonton infotainment, ada artis bercerai atau ada artis menikah dan lain-lain gitu. Tapi yang sering terjadi itu ya, kalau yang di atas tuh prosesnya ada kasus denial. Gak mungkin, itu kan itu kan itu konspirasi, itu bla 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 bla. Gitu, gak mungkin di lingkungan kita. Karena sudah dari awalnya adalah menolak, ya, deny, maka kemudian gak ada, hilang rasa terhadap situasi ini. Jadi gak bisa membayangkan nasibnya si santri, nasibnya pasangan, kiai atau nyainya, nasibnya keluarga dan lain-lain itu gak dirasakan. Kalau sudah hilang rasa, yang berikutnya adalah absensing. Absen berarti tidak hadir. Kalau bahasa orang Jawa Timur, macak, budek, macak, picak. Menganggap ini bukan persoalan. Gitu ya. Makanya pesantren yang kemudian tidak melakukan langkah-langkah apa-apa, termasuk yang tadi itu mendampingi, membuat mekanisme-mekanisme, membuat ruang aman dan segala macam tidak terjadi. Kalaupun ada persoalan, isinya menyalahkan. Ini kan yang salah ya karena itu itu bunyainya, itu nengnya, itu tentara, itu segala macam. Tentara, polisi dan segala macam. Nah, kalau sudah menyalahkan akhirnya yang terjadi kita menghancurkan. Menghancurkan siapa? Menghancurkan dunia pesantren secara keseluruhan. Ini yang sedang terjadi. Makanya banyak kasus. Kenapa? Karena dari awal kita deny. Karena dari awal kita merasa bukan urusan kita. Karena kita tidak hadir, tidak menghadirkan persoalan ini di dalam kehidupan pesantren. Gitu. Makanya saya senang karena neng-neng semua sekarang mulai melakukan proses yang bawah, yang U. Yang pertama, melihat dengan lebih jernih.
melihat dari sudut pandang si korban, melihat lebih dalam persoalannya seperti apa. Lalu yang berikutnya merasakan secara langsung. Tadi kalau Anda menjadi pelaku, kalau Anda menjadi korban, kalau Anda menjadi penegak hukum, itu adalah upaya untuk merasakan. Nah kalau itu sudah ada, paling bawahnya ketutupan, itu adalah kita hadir penuh, sadar utuh. Sadar utuh, hadir penuh. Dalam persoalan ini kita benar-benar hadir secara penuh, begitu ya. Dan nanti kita akan crystallizing, memahami inti persoalannya apa dan sama-sama melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan persoalan ini. Next. Next slide. Ya. Nah, saya ingin mengingatkan begini, neng-neng sekalian. Tadi memperhatikan kan ya, di kepala pelaku itu apa? Enggak takut, aman, saya berkuasa, santri enggak dipercaya, santri kan nurut sama saya, enggak mungkin ada yang berani mengganggu, saya pemimpin kok. Itu semua ada di mana? Di level 3 kan? Di level 3. Cara berpikir. Makanya membuat satgas itu penting tetapi tidak cukup. Itu ya. Pekerjaan kita nanti itu mau mengubah situasi pesantren, bukan mau membuat satgas. Halaqah ini adalah titik tolak perjalanan, bukan solusinya. Solusi kekerasan seksual, solusi menghadapi persoalan kekerasan seksual di pesantren bukan halaqah. Tapi perubahan cara berpikir orang-orang yang ada di dalamnya. Maka nanti silakan neng-neng pikirkan gimana caranya mengubah cara berpikirnya ini. Saya mau kasih pembandingan. Pembandingannya begini. Pada tahun 1970-an para kiai menolak KB. Pada tahun 1980-an, 1990-an Indonesia menjadi model implementasi program kependudukan keluarga berencana Indonesia, program kependudukan dunia yang paling berhasil karena para ulamanya mendukung. Nah kok bisa itu gesernya? Nah itu caranya nanti juga begitu ya kita ya. Gimana gesernya? Menjadi bahwa ini aib yang tidak boleh terjadi, bukan ini aib yang harus ditutupi. Gitu, itu cara berbeda. Satgas, bikin satgas tuh nomor 2, bikin peraturan nomor 2. Ini kritik saya kepada pemerintah tuh itu, bikin peraturannya banyak tapi enggak investasi mendorong perubahan cara berpikir, gitu. Dan itu nomor 4 dilandasi dengan pemaknaan ulang, tadi ukudulujen ditinjau lagi, taklim muta'alim diganti adabul alim wa muta'alim. Yang kewajiban para guru itu jauh lebih banyak dibahas daripada kewajiban murid. Kelihatannya tinggal berapa slide? Oke, next skip aja. Nah ini yang terakhir. Peran nawaning itu sebetulnya banyak. Yang pertama sebagai pribadi para nawaning bisa menjadi uswatun hasanah. Menjadi pribadi perempuan yang berani, yang berintegritas, yang selaras antara pikiran dan tindakannya dan ucapannya, dan bertindak dengan nilai-nilai agama yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Terima kasih moderator, Mbak Amani, Mbak Lisa, teman-teman sekalian, para nawaning. Sesudah saya mendengar dua pembicara, saya sungguh-sungguh kehilangan bahan untuk bicara apa. Semua selesai sesungguhnya. Mbak Lisa apalagi sangat komprehensif ya, dari berbagai macam, nah itu tadi ya.
Baik, karena itu saya hanya ingin menyampaikan tambahan saja atau penegasan, dukungan dan sebagainya. Sepenuhnya saya setuju. Nah, saya akan membacakan, izinkan saya membacakan quote dan puisi saja dulu ya. Ini Maulana Jalaluddin Rumi mengatakan, innamal mar'atu min nurillah wa hiya laysat mujarrada habibatin hatta makhluqah bal hiya khallaqah. Perempuan diciptakan dari cahaya Tuhan. Ia bukan sekedar kekasih, bahkan bukan sekedar makhluk Tuhan yang perempuan. Dia adalah kreator. Perempuan adalah kreator. Karena perempuan adalah ibu manusia. Semua manusia, laki-laki dan perempuan, dilahirkan dari seorang perempuan. Tergantung kita memperlakukan perempuan itu, maka itulah yang akan mewujud di dalam realitas kehidupan manusia. Sistem. Oke, satu. Yang kedua, taqaddumul mar'ah sirru taqaddumil umam. Kemajuan perempuan adalah faktor kemajuan bangsa. Jadi saya selalu mengatakan masa depan bangsa terletak di tangan perempuan. Maju atau tidak maju, tergantung kita memperlakukan perempuan itu. Biasanya saya menyampaikan semacam doktrin. Perempuan harus sehat secara fisik maupun psikis. Perempuan harus cerdas secara intelektual. Dan yang ketiga, perempuan harus mandiri secara finansial. Tidak boleh tergantung kepada laki-laki. Begitu ya? Gitu bahasa. Nah, kemudian saya ingin membacakan kembali puisi Khalil Gibran. Auladukum laysu lakum. Auladukum abna'ul hayat al-mushtaqah ila nafsiha. Bikum ya'tuna ilal alami. Walakin laysa minkum. Wa ma'a annahum ya'ishuna ma'akum. Fahum laysu milkan lakum. Antum tastati'una an tamnahuhum mahabbatakum walakinnakum la taqdiruna an tughrisu fihim budhura afkarikum li'anna lahum afkaran khassah bihim afi taqatikum an tasna'ul masakina li ajsadikum walakin nufusakum la tuqtinu fi masakinikum faya taqdunu fi maskanil ghadi alladhi la tastati'una an tazuruhu hatta fi ahlamikum. Bahasa Indonesianya, anakmu bukanlah anakmu, dia adalah anak kehidupan yang merindui dirinya sendiri. Dia terlahir melaluimu tetapi bukan darimu. Meski dia bersamamu tetapi dia bukan milikmu. Kau bisa bikinkan rumah untuk tubuhnya, tetapi tidak untuk jiwanya. Jiwa adalah penghuni rumah masa depannya sendiri, yang tak bisa kau kunjungi, meski dalam mimpi sekalipun. Jadi ini sesungguhnya harus dipahami betul. Masing-masing memiliki hak atas dirinya sendiri. Oke. Yang ketiga, la tahtaqir ahadan wala syai'an. Ini Ibnu Arabi yang mengatakan, ini adalah Ibnu Arabi, seorang sufi dan ya sufi besar. La tahtaqir ahadan wala syai'an min khalqillah. Lianna Allah la yahtaqiruhu hina khalaqahu. Jangan merendahkan siapapun dan apapun.
ciptaan Tuhan. Karena Tuhan tidak merendahkannya saat menciptakan. Gitu. Nah, puisi yang tadi saya ingin menyampaikan lagi ya. Al-ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sya'ban atau jilan tayyibal a'raqi. Belum ada ya? Atau sudah ada? Al-ummu raudun in ta'ahadahul haya birrayyi aw raqa ayyama iraqi. Al-ummu ustadzul asatidatil ula syaghalat ma'asiruhum madal afaqi. Ibu adalah madrasah. Biasanya madrasah pertama. Bila kau mempersiapkannya dengan baik, kau mempersiapkan bangsa yang baik. Ibu adalah taman. Bila kau merawatnya dengan air bening, taman itu akan menumbuhkan pohon dengan dedaunan yang lebat menghijau. Andai kata dan berbuah, andai kata pohon itu bisa bicara, dia akan mengatakan, buah ini untuk orang lain, bukan untuk aku. Ibu juga begitu. Kehadirannya sepenuhnya untuk orang lain. Dia harus mengorbankan dirinya sendiri, bahkan. Masya Allah. Oke. Terus, ibu adalah maha guru yang jejaknya tak akan terhapus sepanjang zaman. Dialah yang membentuk manusia. Begitu ya. Ini pengantar saja. Ya, tambahan aja. Oke. Nah, karena itu sebetulnya saya kemudian menyampaikan sebagai deklarasi KUPI, Kongres Perempuan Indonesia yang pertama di Cirebon. Bunyi pertama deklarasinya itu adalah semacam proklamasinya itu. Perempuan adalah manusia. Ia memiliki seluruh potensi kemanusiaan sebagaimana manusia laki-laki. Ada 4 potensi intelektual. Akal intelektual, mental spiritual, hasrat seksual, dan energi tubuh. Semua potensi itu diberikan Tuhan dalam kapasitas yang relatif sama dengan laki-laki. Konstruksi sosial lah yang membentuk satu berbeda dengan yang lain atau satu berkuasa atas yang lain. Oke? Di samping kewajibannya, sebagaimana hak-hak dan kewajiban manusia adalah laki-laki. Ini mendekonstruksi ini. Paham ini telah mendekonstruksi dan menjadi akar persoalan. Diskriminasi, kekuasaan. Itu adalah akar. Jadi saya akan bicara tentang akar persoalan. Saya biasanya mengatakan begini. Manusia itu diciptakan oleh 3 kekuasaan luar biasa. Satu, jadi diciptakan oleh 3 kekuatan. Satu, adat, tradisi. Biasanya kita menyebutkannya perempuan itu tugasnya sumur dapur kasur. Perempuan itu konco wingking, itu tradisi, itu adat. Kedua adalah undang-undang. Undang-undang ini kita sudah mempunyainya. Antara lain adalah Undang-Undang nomor 174, Undang Perkawinan. Wah, ada bunyi nomor 1 itu pasal 1. Suami adalah kepala keluarga. Ibu adalah ibu. Istri adalah ibu rumah tangga. Oh, ini dahsyat ini. Ini akar. Jadi kekuasaan ada pada laki-laki. Dan ini akan menumbuhkan seluruh proses kehidupan bersama. Posisi perempuan subordinat, marginal, domestikasi perempuan. Harus sam'an wa ta'atan.
pada kekuasaan itu. Gitu? Nanti dalilnya banyak nih. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna wabribuhunna. Boleh mukul. Coba, bagaimana bisa? Nah, nanti saya bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Gitu ya. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini? Oke. Teman-teman sekalian, saya adalah mantan komisioner Komnas Perempuan. 2 periode. Sejak tahun 2007 sampai 2010, kemudian dilanjutkan 2010 sampai 2014. Dan salah satu anggota Dewan Etik Komnas Perempuan. Jadi saya ikut serta menyusun definisi kekerasan terhadap perempuan, termasuk jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan yang 15 itu. Tetapi kemudian direduksi oleh DPR menjadi 9 saja. Tugas saya adalah sebagai Ketua Subkomisi Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Nasional, PKHN. Tugas saya adalah memantau perempuan di seluruh wilayah provinsi Indonesia. Memantau. Melihat perempuan. Memantau. Aduh. Memantau. Hanya satu yang saya belum sampai karena selesai dulu, yaitu NTT. Tapi dari Aceh sampai Papua, saya sudah ke sana. Dan saya menemukan berdialog dengan masyarakat, berdialog dengan lembaga-lembaga sosial maupun lembaga negara. Akhirnya menyimpulkan satu kesimpulan, kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam segala ruang dan waktu. Di segala ruang dan waktu dan oleh semua manusia laki-laki tanpa melihat identitas individunya, termasuk yang terhormat itu. Kepala-kepala, lembaga-lembaga negara maupun lembaga keagamaan terlibat di dalam kekerasan terhadap perempuan. Begitu. Maka kemudian dilahirkanlah apa yang kita sebut waktu itu saya bilang darurat kekerasan seksual. Darurat kekerasan seksual. Kesimpulannya begitu. Jawabannya adalah kekerasan seksual yang dialami perempuan sudah memasuki kondisi darurat untuk segera ditangani secara tepat dan adil, komprehensif dan holistik. Mbak Alisa sebetulnya sudah holistik tadi, komprehensif. Keadaan darurat ini tercermin dari kejadian kekerasan seksual di semua ranah, personal, publik, negara, yang menimpa korban dari rentang usia balita hingga lansia. Dari berbagai tingkat pendidikan dan profesi. Korban juga meliputi perempuan penyandang disabilitas, migran, dan PRT. Tempat kejadian ada di segala ruang. Di rumah, di angkutan umum, di sekolah, universitas, lembaga-lembaga pendidikan umum dan agama, di tempat kerja maupun di tahanan. Teman-teman sekalian, saya kemarin diundang juga oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Teknologi itu. Untuk diminta pandangan-pandangannya bagaimana mengatasi ini di perguruan tinggi. Seluruh perguruan tinggi dan sistem pendidikan. Insyaallah. Saya dengan Pak Amin Abdullah banyak sekali untuk bisa menyumbangkan bagaimana konsep. Kemarin mohon maaf Mbak Alisa, saya tidak bisa datang ke kepada Gus Mus untuk pertemuan itu. Karena saya ada NU juga tadi Mbak Alisa. Baik teman-teman sekalian, jadi karena itu ini fakta yang tidak bisa diingkari oleh siapa. Saya kemudian mencari akar dari persoalan ini. Tadi satu tradisi, kemudian kedua adalah undang-undang, yang ketiga adalah pandangan keagamaan.
Ini yang paling sulit untuk dilakukan proses perubahan atasnya. Apalagi cara pandang keagamaan yang sudah mengakar dalam sistem kehidupan kita bersama. Sensitif, resisten. Jadi cara pandang keagamaan yang kita sebut sebagai cara pandang keagamaan yang diskriminatif. Dengan landasan dalil-dalil sakral yang dipandang sakral oleh kita sendiri. Itu ya, jadi 3 ini. Jadi membentuk itu ini. Karena itu penyelesaiannya tidak mudah ini karena sudah. Ini yang kita sebut sebagai sistem peradaban patriarkisme. Jadi fakta ini, fakta kekerasan terhadap perempuan dan anak itu adalah produk dari sebuah peradaban patriarkisme. Baik, terima kasih. Saya terkesan sekali dengan seminar Nawaning Nusantara kedua ini karena mengambil tema yang sangat aktual dan sangat diperlukan di zaman sekarang, bahwa perempuan bersama laki-laki harus mampu menjaga keluarga. Ketahanan keluarga adalah tugas kita untuk menjadikan keluarga-keluarga muslim tangguh, kuat, tidak ada ancaman yang membahayakannya. Bukan hanya keluarga dijaga dari perceraian, tetapi dari semua permasalahan yang ada untuk kesejahteraan, kesehatan mental, kesehatan fisik dari anggota keluarganya. Berarti tugas kita berat sekali ya. Tugas kita berat sebenarnya. Sebenarnya kita tidak bisa lengah dalam melihat keluarga. Namun dengan upaya bersama kita bisa. Tetap berdoa dan upaya bersama menyejahterakan secara fisik, mental, ekonomi, dan juga dari segi sosial juga, maka kita semua bisa berdaya insya Allah. Pesantren-pesantren sangat perlu dipulihkan nama baiknya. Ini tugas kita semua. Jangan ada di pesantren kita ada kasus-kasus seperti itu. Jumlahnya sangat banyak pesantren yang bagus. Nah, yang terjadi kasus-kasus itu biasanya yang kurang terpantau. Tadi ya Mbak ya, tidak ada pengawasan Pak Kiai. Tidak ada pengawasan terhadap pesantren-pesantren. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah sekarang yang saya dengar bahwa akan ada dinaikkan status pengurusan atau pengawasan pesantren dari cuma direktur menjadi dirjen. Mudah-mudahan, atau ada struktur di negara ini lebih besar lagi untuk pengawasan pesantren. Jadi memang negara mengawasi pesantren. Inginnya pesantren ini menjadi andalan untuk pemajuan terhadap generasi muda Indonesia. Insya Allah. Saya ingin menyampaikan 2. Mata awqatta syama'atan fala taqif nadhiran ilaiha fahasbu. Alaika an ta'tiya biha ila makanin yahtaju ila dhawiha. Bila lilin telah kau nyalakan, jangan berdiri memandanginya saja. Bawalah ia ke tempat lain yang membutuhkan cahaya. Ya, gitu ya. Apa ini? Jadi yang kalian sampaikan, yang kalian dengar ini harus disampaikan kepada yang lain. Bagaikan cahaya semuanya ini. Bagaikan lilin membawa cahaya yang harus kalian sampaikan kemana-mana. Oke, yang kedua. Ahibba kulla insanin hatta takuna daiman bainal wardi war riyad. Cintailah semua orang
niscaya kau akan berada di antara bunga mawar dan taman-taman surgawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Islam, ulama, umat, maslahat adalah hal-hal yang melekat dalam pesantren. Kita punya banyak tantangan, tapi kita juga punya banyak peluang. Kita punya kemungkinan-kemungkinan baik. Kita punya semua modal yang kita perlukan untuk mendorong perubahan. Kemarin-kemarin bisa jadi kita merasa tidak berdaya, bisa jadi kita merasa kita tidak mampu untuk mengubah segalanya. Tapi hari ini 500 perempuan muda pemimpin pesantren sudah menyatakan intensinya, etikatnya, sudah membangun perhatian, mendalami, memberikan perhatian yang sangat besar kepada persoalan ini. Dan sudah bertekad memperkuat dirinya untuk mengatasi persoalan ini. Insya Allah dengan itu kita bisa menghindarkan kekerasan, kita bisa mengembalikan marwah pesantren, marwah ulama, kita bisa membangun kemaslahatan umat, dan yang paling penting, kita bisa menunaikan tugas kita sebagai hamba Allah yang wajib mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi Nawaning Nusantara, cegah kekerasan seksual di pesantren. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas kesadaran bersama akan pentingnya perlindungan terhadap setiap jiwa, khususnya para santri sebagai generasi penerus bangsa, kami, keluarga besar Nawaning Nusantara, sebagai insan yang berkhidmah pada pesantren, menyatakan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi untuk, monggo seluruh Nawaning bisa mengikuti poin-poin yang kami bacakan. 1. Berkomitmen bersama pemangku pesantren untuk menyediakan ruang aman bagi warga pesantren. Berkomitmen bersama pemangku pesantren untuk menyediakan ruang aman bagi warga pesantren. 2. Bersedia berkolaborasi dalam jaringan Nawaning Nusantara untuk mencegah kekerasan seksual di pesantren. Bersedia berkolaborasi dalam jaringan Nawaning Nusantara untuk mencegah kekerasan seksual di pesantren. 3. Siap terlibat secara aktif dalam menyuarakan perlindungan terhadap fisik dan mental warga pesantren. Siap terlibat secara aktif dalam menyuarakan Perlindungan terhadap fisik dan mental warga pesantren. Agar tidak menjadi pelaku dan korban kekerasan seksual. Agar tidak menjadi pelaku dan korban kekerasan seksual. 4. Berkomitmen untuk menciptakan sistem yang dapat mencegah dan memitigasi secara responsif. Berkomitmen untuk Menciptakan sistem yang dapat mencegah dan memitigasi secara responsif jika terjadi kasus kekerasan seksual di pesantren. jika terjadi kasus kekerasan seksual di pesantren. 5. 5. Siap mencegah dan menangani terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Siap mencegah dan menangani terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren Berdasar nilai kemanusiaan dan keadilan. berdasar nilai kemanusiaan dan keadilan. Surabaya, 11 Januari 2025.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.